Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Anak-anak bisa manggil saya Bu Nur. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Idar yang mengikuti program dari kampus yaitu PLP atau biasa disebut dengan PPL. Pada kesempatan kali ini, Ibu menemani Puji untuk mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, terutama kelas 11 IPS 4. Untuk mengawali pada kegiatan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Semoga sehat selalu ya, sukses dan lancar selalu. Amin. Bagi anak-anak yang sedang keluar rumah, jangan lupa memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan jangan lupa jaga jarak aman karena sehat itu sangat mahal. Sebaiknya kita menjaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya dan menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, langsung saja, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengulas tentang cerpen. Minggu lalu sudah memasuki tentang cerpen, sekarang Ibu akan mengulas dari awal sampai kebahasaan cerpen. Ruang lingkup pembelajaran pada siang hari ini yaitu pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan unsur cerpen. Ini adalah salah satu contoh cerpen ya yang berjudul Baik Luar Dalam. Din, ada Devi tuh di depan nyariin kamu katanya. Ditemuin Gih, udah nungguin dari tadi. Saut Tina pada Dinda yang sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah Dinda. Bisurti bilang aja aku nggak ada, lagi keluar apa cari alasan lain gitu. Minta Dinda pada Bisurti yang bekerja di rumahnya. Iya non, kata Bisurti. Kamu kenapa kayak gitu sama Devi? Dia sudah datang jauh-jauh malah kamu gituin. Devi itu anak baik loh Din. Iya, dari luarnya kelihatan baik, manis, ramah. Tapi apa hanya itu saja kamu mengukur sifat seseorang? Dari luar memang manis, tapi dalamnya tuh pahit. Pahit gimana maksudnya? Kata Tina. Devi itu sering ngomongin keburukan temannya sendiri di belakang orangnya. Banyak pokoknya yang nggak bisa aku jelasin ke kamu. Beda sama kamu, lihat kamu ini, judes, ceplas-ceplos kalau ngomong sama aku. Tapi hatimu tulus, Tin. Bukan baik di luar, tapi dalamnya busuk. Aku nggak butuh kawan yang tampilannya luar orang dalam berteman. Jelas Dinda. Dari bacaan di atas, anak-anak pasti sudah paham kan apa itu cerpen? Ya, benar. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Dari bacaan yang berjudul Baik Luar Dalam yang sudah kita baca, bisa kita mengetahui bahwa cerita tersebut adalah fiktif atau cerita tersebut hanya imajinasi penulis saja, jadi tidak bersifat realita ataupun fakta. Di dalam cerita, penulis memiliki permasalahan yang ditulis secara ringkas dan digambarkan oleh tokoh Dinda dan Devi serta Tina, di mana Dinda tidak mau menemui Devi dikarenakan Devi memiliki sifat yang baik di luar, buruk di dalam. Lanjut. Kemudian ciri-ciri cerpen. Sebuah cerpen memiliki ciri-ciri yang khas di antara karya sastra lainnya. Yang pertama, bersifat fiktif atau karangan dari penulis, tidak mengandung unsur realita atau nyata. Kemudian yang kedua, tersusun tidak lebih dari 1000 kata. Yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk karena sangat singkat, jadi bisa sekali baca ya. Kemudian yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Jadi diksi pemilihan katanya itu sangat sederhana sekali dan mudah dipahami. Kemudian 5, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita, hanya satu ada permasalahan saja. Kemudian ke-6, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Berarti biasanya ditemui dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang ketujuh, memiliki pesan yang terkandung. Ada amanat yang terkandung dari penulis untuk pembaca. Lanjut. Kemudian dari cerpen yang sudah kita baca, apakah sudah memenuhi ciri-ciri cerpen? Mari kita buktikan. Cerita yang kita baca dengan judul Baik Luar Dalam bersifat fiktif, imajinatif dari penulis. Yang kedua, cerpen tersebut hanya terdiri 153 kata yang berarti tidak lebih dari 1000 kata. Yang ketiga, dapat dibaca sekali duduk karena singkat, tidak bertele-tele. Yang keempat, diksi yang digunakan sangat sederhana dan mudah dipahami.
Yang kelima, hanya memiliki satu masalah tentang Dinda yang tidak mau menemui Devi karena sifat Devi yang luar dan dalam tidak sama. Yang keenam, permasalahan dalam cerita tersebut sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, memiliki pesan moral yang terkandung dalam ceritanya. Pesan moral yang terkandung pada cerpen yang berjudul Baik Luar Dalam adalah jadilah seseorang yang apa adanya dan jangan bermuka dua. Kemudian unsur cerpen. Unsur cerpen itu ada dua, yaitu intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sekarang kita bahas yang unsur intrinsik dahulu. Sebuah cerpen memiliki unsur pembentuk yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur tersebut dinamakan dengan unsur intrinsik. Terdapat 7 unsur intrinsik pembangun cerita, yaitu yang pertama, tema, pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita. Yang kedua, alur atau plot, urutan peristiwa yang ada dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Jadi ada konflik, permasalahan, kemudian puncak konflik, kemudian ada penyelesaian konflik. Yang ketiga ada setting, latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terdapat pada cerpen. Pada cerpen yang berjudul Baik Luar Dalam itu, latar tempatnya di rumah Dinda. Ya, tadi udah kita baca, yaitu bahwa mereka sedang mengerjakan tugas di rumah Dinda. Kemudian yang keempat, tokoh pemeran yang diceritakan dalam cerpen baik pemeran atau maupun pendukung. Itu tadi ada Dinda, ada Tina, ada Devi, kemudian ada Bi Surti. Lanjut, kemudian ada watak. Sifat dari pemeran yang ada dalam cerpen watak dibagi menjadi 3, yaitu protagonis yang baik, antagonis yang jahat, dan netral. Kemudian yang keenam, sudut pandang merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama. Pelaku utama itu biasanya aku, merupakan tokoh utama. Kemudian pelaku sampingan, aku menceritakan tentang orang lain. Dan sudut pandang orang ketiga, serba tahu, dia menjadi tokoh utama. Pengamat, dia menceritakan orang lain. Yang ketujuh itu amanat, pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen baik tersirat maupun tersurat. Kemudian unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen adalah berbagai unsur pembentuk cerpen dari luar kesatuan cerpennya sendiri, seperti latar belakang penulis, latar belakang sosial budaya pengarangnya, dan bahan latar belakang zaman hingga keadaan tempat di mana cerpen itu diciptakan. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur intrinsik cerpen terbagi menjadi 3, latar belakang sosial budaya penulis, latar belakang sosial budaya masyarakat atau tempat penulis, dan ketiga, nilai-nilai sosial budaya yang dipancarkan oleh karya tulis. Kemudian ini adalah pengertian latar belakang sosial budaya penulis, ya. Latar belakang tempat pencipta teks akan memiliki berbagai kearifan lokal, mulai dari bahasa, filsafat, seni, budaya, hingga agama yang dominasi. Berbagai hal tersebut dan memengaruhi bahan baku, ide, inspirasi yang didapatkan oleh penulis. Kemudian latar belakang sosial budaya masyarakat atau tempat penulis teks. Latar belakang tempat penulisan dapat mempengaruhi langsung terhadap cerpen tanpa melalui penulisan sendiri. Tempat penulisan akan memberikan imbas serupa terhadap semua penulisan yang berasal dari lingkungan yang sama. Cerpen Indonesia akan selalu menggunakan bahasa Indonesia dan bernuansa khas keadaan sosial dan budaya Indonesia. Kemudian nilai-nilai sosial budaya yang dipancarkan oleh karya tulis atau cerpen. Nilai ajaran atau etika dalam kehidupan selalu terkandung dalam suatu cerpen atau novel yang ditulis dengan baik. Berbagai nilai tersebut dikemas secara implisit atau secara tidak langsung melalui alur, latar, tokoh, dan tema yang diusung. Beberapa nilai tersebut meliputi nilai budaya, moral, agama, dan nilai praktis lainnya. Ini contoh hikmah sedekah seperti itu. Sekian dari saya, mungkin ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Selamat belajar, selamat mencermati video ini, semoga dapat menjadi bahan ajar yang bermanfaat bagi siswa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.